warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indiwara, kali ini kami ada di Desa Tanggul. Nah, kami bersama dengan pengusaha sarung batik dan juga sablon. Kira-kira siapa sih sosok dari pengusaha sarung batik dan sablon ini? Langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Kalau boleh kita kenalan dulu ya, ini dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Zakiatul Mawada, kakaknya bisa panggil Kak Zakia aja. Jadi namanya adalah Kak Zakia. Oke Kak, kita boleh bincang-bincang sedikit nggak sih tentang usahanya Kak Zakia ini dari usaha sarung batik dan juga sablon ya Kak? Gimana sih Kak awal mula perjalanan Kak Zakia memulai usaha sablon dan juga sarung batik? Dari mana dulu nih? Mulai dari sarung batik dulu atau sablonnya dulu kira-kira? Oke, perjalanan awal itu dari sablon plastik dulu ya. Sablonan dulu itu dimulai dari tahun 2020 awalnya. Kalau sekarang sudah berjalan alhamdulillah 5 tahun ya. Nah, itu sablon plastik bantal terus sama sablon pita ya, pita buat bantal. Terus sablonnya itu sudah dipesan gitu loh dari pihak bantalnya langsung gitu. Jadi saya sendiri itu sudah nggak cari-cari orderan lain gitu, maksudnya kayak di sini Ya sudah dipesan, sudah di booking. Ya kayak gitu. Jadi kadang sehari itu langsung minta 1.000 gitu, langsung kadang 2.000 ya, nggak mesti ya, tergantung sana, kadang juga 500 gitu. Nah, kalau untuk usaha sarung batik ini dimulai dari baru berjalan 1 tahun. Jadi mulai 2024 tahun kemarin itu baru nambah usaha untuk jualan sarung batik. Nah, untuk sarung batik ini itu diproduksi sendiri, jadi dijahit-jahit sendiri ya. Kita itu beli kainnya itu gelondongan, roll-rollan ya, roll-rollan kainnya itu roll-rollan terus dijahit, terus ya itu sudah jadi kain batik seperti ini ya. Nah, cukup ini ya Bu, cukup panjang ya perjalanannya Bu, karena yang pertama ini sablon dulu dari tahun 2020, terus ini ada inovasi baru lagi buat sarung batik. Untuk usaha sarung batiknya maupun sablon, kira-kira kakak ini bakalan punya inovasi baru nggak untuk kedepannya? Biasanya kan untuk pengusaha-pengusaha itu pasti kayak ada inovasi-inovasi terbaru agar usahanya tuh tetap stabil, tetap lancar, pasarannya juga tetap oke. Nah, kalau untuk inovasi dari sablonan ya, itu kedepannya ini kita masih proses itu membuat ini sablon cup ya. Jadi sablon cup ini nanti kita pasarkan di pedagang-pedagang penjual es itu maupun jus. Nah, sebenarnya sudah masuk ini sablon cupnya, cuma kan masih proses pembuatan catnya. Jadi mungkin untuk kedepannya ya ini inovasi dari sablon, selain sablon plastik kita juga membuka sablon cup juga. Nah untuk itu Kak, sarung batik ini kita inovasi ke depannya ya, biar nggak bosen sarung terus gitu. Nah, kita itu mau inovasi membuat ini kemeja nggak? Ya, kemeja batik. Nah, nih permisi ya.
Nah, contohnya kemeja batiknya itu seperti ini. Nah, jadi ini tuh kemejanya dari kain sarung ya. Cuma di dalamnya itu sudah kita kasih apa? Furing gitu. Jadi biar Tebel ya, Kak? biar tebal, biar lebih adem juga. Nah, ini untuk pemasaran ke apa? Untuk inovasi ya, untuk inovasi ke depannya juga. Terus rencananya kita itu juga mau nambah, kan ini kan fashion muslim ya. Iya. Kita tuh mau nambah itu abaya. Oh, abaya. Ya, abaya baik abaya untuk apa itu namanya orang dewasa maupun anak-anak juga. Nah, itu. Oke, Kak, keren banget ya inovasinya ya, mulai dari cup, terus juga ada kayak fashionnya juga, nanti selain sarung ada fashionnya juga kayak kemeja dan juga abaya. Nah, untuk tantangannya Kak, selama Kakak dalam ini membangun usaha sarung batik dan juga sablon, itu seperti apa? Kalau boleh bisa Kak diceritakan tantangannya. Untuk tantangannya ya, pertama kalau dari sablon itu kan kita apa ya, nyekrin nyekrin sendiri gitu kan. Jadi kalau nggak ada kayak musim hujan itu kita susah untuk membuat screen atau cetakan sablonannya gitu. Karena apa? Karena nggak ada panas, jadinya mau nggak mau kita itu harus apa namanya, nyetok screen itu ya, biar orderannya itu tetap lancar juga, tetap jalan juga itu. Karena screennya itu kita pakai bantuan sinar matahari gitu. Kalau untuk sablonannya tantangannya sih di situ, iya di screennya. Terus kalau untuk sarung batik itu tantangannya kita kalau seumpama dijual di online itu kita kalahnya itu di harga ya. Karena kadang di online itu harganya itu lebih murah, tapi kainnya kan beda gitu ya, beda dari kain kita. Tapi untuk motif-motifnya itu kadang itu sama, sedangkan kalau kain batik di onlinean itu biasanya kain-kain lokal, tapi kalau kita ini kainnya itu import dari luar negeri gitu. Jadinya Bagus ya, halus ya. Iya, halus, beda sama di pasaran online. Kalau yang sudah tahu gitu ya itu beda, pasti order lagi gitu. Jadi itu sih tantangannya. Cukup ini ya, cukup jeli ya Kak, karena memang kan kita harus tahu juga ya tantangan-tantangan untuk menghadapinya. Dan untuk solusinya ke depannya Kak, dalam bentuk tantangan ini, serta kira-kira untuk pemasarannya itu Kakak di mana saja, online, offline, dan mungkin ada tempat khusus mungkin dan event apa atau apa biasanya kan. Karena kan ini kan sarung ya Kak, pasti keren banget kan kalau udah sampai dikenal banyak orang gitu Kak. Ya. Untuk sarung ya, untuk sarung batik itu pemasarannya kita lewat online maupun offline atau teman-teman. Jadi teman-teman yang mau jualan itu bisa langsung menghubungi kita gitu. Kalau untuk online-nya kita itu jual di TikTok ya. Di TikTok itu kadang kita nge-live juga untuk sarung batiknya. Kalau untuk Sablon. Kalau untuk sablon itu sudah pemasarannya. Iya, pemasarannya gitu. Gimana Kak bisa? Kalau pemasarannya untuk sablon itu kan kita nggak buka di apa itu namanya, kan kita online. itu sudah nggak buka di online, karena di offline aja itu kita itu sudah kewalahan gitu Kak. Karena pesanan banyak ya. Ya, karena banyaknya pesanan dan juga bermacam-macam merek ya. Karena kita itu sablonnya sablon plastik bantal, jadi bermacam-macam merek bantal itu sablonnya ke kita. Jadinya sudah kewalahan. Jadi untuk pemasaran sablonnya
di online sudah enggak gitu. Jadi offline aja ya kalau Ya. untuk sablonannya. Nah Kak, untuk suka dukanya nih Kak Zakia dalam membangun usaha ini ya, jatuh bangunnya tuh bagaimana? Mungkin bisa menjadi cerita buat kakak dan motivasi juga buat teman-teman. Ya. Kalau sukanya itu pasti enak kalau banyak uang ya. Kalau sukanya itu pasti kalau dagangan kita itu laku, laris. Nah, itu kan itu pasti semua pedagang itu pasti suka. Nah, untuk cerita dukanya itu pernah kayak kita itu dibohongin customer gitu. Jadi dia itu ambil barang di kita ya, terus nggak ya udah kita ya percaya aja gitu, tanpa DP, tanpa apapun dia bawa sarung kita. Terus sudah beberapa minggu ini kabur gitu kan. Maksudnya ya wis gak ada Kabar. iya gak ada kabar gitu. Nah itu buat pelajaran juga sih, buat Lebih hati-hati. ya buat saya juga itu lebih hati-hati sama customer. Jadi jangan langsung apa ya percaya gitu. Jadi emang pernah dibohongi orang ya Kak ya? Iya. Kayak sangat-sangat sakit sekali. Karena kan berapa kira-kira yang pernah dibawa barangnya Kak? Yang Diambil itu 50 pieces gitu kan. lumayan banyak. Iya lumayan banyak. Jadi ya kan namanya awal-awal kan masih Pasti ada rencangannya ya. Iya, namanya juga apa ya, gimana caranya sarungnya itu agar laku, ya udah kita apa supply di customer gitu. Tapi ternyata ada satu yang apa, yang nggak amanah, jujur. ya, yang nggak amanah gitu. Padahal kalau yang lainnya itu saya suruh cuma bawa aja gitu. Sarungnya itu wes bawaan, nggak usah Bayar. ya nggak usah bayar dulu, nanti kalau laku dibayar, kalau nggak laku ya dikembalikan gitu. Itu ya sistemnya Kak. Tapi ya, Iya. sebenarnya ini lumayan ini loh, membantu orang-orang yang berjualan juga ya Kak ya. Iya. Selain apa namanya, dari kalian sendiri membantu orang lain juga, karena lumayan kan nanti bisa bagi Lumayan hasil nanti. juga. Iya. Dan ini untuk harganya nih Kak, kira-kira kita kan belum tahu ya harganya. Dari sablon ini mungkin hitungannya berapa gitu Kak. Terus untuk harga sarungnya juga berapa gitu per pieces, atau kalau Per bisa pieces. ya per pieces. Dan mungkin Kakak ada harga ini diskon mungkin Kak biasanya. Baik, kalau untuk sablon itu kan ordernya banyak ya. Jadi untuk satu plastik itu harganya Rp500, kadang kalau banyak lagi ya di bawah itu, entah 450, 300 gitu. Tapi untuk kalau sablon ini itu ya sablon cup itu harganya kalau pesan banyak itu baru Rp200 saja satu sablonan gitu ya. Terus kalau untuk sarung batik ya, sarung batik itu di satunya, nah satunya di harga 35.000 ya Kak ya. Satunya di harga 35.000 aja. Nah nanti kalau kita kan apa itu namanya, biar orang tertarik ya beli, jadi kita adain kayak promo 100.000 itu dapat 3. Nah kalau ibu-ibu ya, apalagi kayak ibu-ibu itu dapat potongan 5.000 saja itu sudah Senang. ya sudah senang. Jadi jadi nanggung, biasanya jadi nanggung kalau beli satu gitu, jadi langsung beli 3 aja 100.000 gitu. Jadi harganya ini sebenarnya cukup terjangkau ya Bu Ya ya. 35. Iya, jadi benar-benar murah banget lah ini, karena memang harga 35.000 teman-teman bisa dapat sarung dengan kualitas yang benar-benar luar biasa banget loh. Ini kayaknya tuh halus, beneran halus banget. Dan untuk sablonannya juga termasuk murah loh, apalagi kalau pesan banyak. Dan cocok banget sih buat orang-orang yang mau usaha makanan, minuman, ini cocok banget.
Mungkin itu aja nih ngobrol kita kali ini. Terima kasih ya Sobat Indonesia sudah bersama kita selama podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.